sampai ke seluruh penjuru dunia, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kepribadian kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatnya dan mencukupi dengan tambahannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam atas Sayyidina Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita buka kitab ini kita dapati kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap penulis maka mereka akan memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, karena mengikuti daripada hadis sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul berpadah mengatakan, kullu amrin li balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajdam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang penting, apapun itu urusan yang penting dalam syariat, yuhdam bihi syar'an, yang penting dalam syariat, maka jika kadang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka yang gawe itu adalah aqta. Artinya aqta adalah terputus tangannya atau terputus kakinya. Maksudnya qalilul barakah, kada berkahnya lagi. Amun kada pian awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dari itu amun pian hendak begawe, pian hendak melakukan hal-hal yang sekiranya ini penting, menulis kitab, bekerja, dan sesuatu yang disyariatkan dalam agama, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Au abtar, ataupun terputus, abtar terputus daripada buntutnya. Jika seekor sapi, kerbau, amun kada buntutnya, harganya sudah kada larang lagi. Artinya kada sempurna. Jika pian begawe, beramal sesuatu kada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya ibarat seekor sapi kada buntutnya, kada sempurna apa nang pian gawe. Amun kada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Au ajdam, dalam riwayat lain ajdam, yaitu suatu penyakit yang mana belang-belang kulitnya kemerah-merahan, artinya penyakit baros, juzam. Amun kada pian awali begawi beramal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, gawian nang pian gawi itu ibaratnya cacat, kurang baik. Maka inilah yang membuat seluruh para muallif menulis kitabnya, karena penulisan dalam sebuah ilmu termasuk sesuatu yang penting dalam agama. Mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengikuti daripada Al-Quran, karena dalam Al-Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Surat daripada surat Al-Fatihah, ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, huruf yang berada di awal adalah huruf ba. Maknanya, amun bahasa Indonesianya, dengan menyebut ngaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ba di situ adalah limusahabati ma'at tabarruk, meminta keberkahan. Artinya bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allif kitabi hadza mutabarrika, dengan memulai dengan ngaran Allah Subhanahu wa taala, maka aku mulai karangan kitab ini mutabarrikan, mengambil berkat ngaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Isim artinya adalah ngaran. Isim bismi itu mustaq minas sumu, diambil dari kalimat as-sumu, artinya adalah sesuatu yang tinggi, al-ulu. Artinya ngaran berarti amun kita memberi ngaran harus sesuatu yang bagus, indah. Karena isim artinya adalah al-ulu, tinggi. Ngasih ngaran anak jangan sembarangan. Cari yang indah, yang bujur-bujur, sekiranya ngaran itu bisa menjadi doa. Faiz, beruntung, insya Allah menjadi anak nang untung batuah. Soleh, insya Allah jadi anak yang soleh. Jangan sembarang ngasih nama, buka di Google, sekalinya salah ketik yang keluar adalah Ar-Rajim, Jahannam, Al-Kadhib. Ternyata sesuatu yang kada baik dingarankan kepada anaknya, sehingga inilah orang-orang yang terpuntal. Gurunya adalah Google, kada berisi guru nang bujur. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang kada berisi guru, maka gurunya adalah setan. Jadi kadang-kadang, oh kitabnya halus, ini salah jamiah. Ulun kin kawak seorangan di rumah di kamar membaca setumat, kena hatam 10 menit. Bujur tahu aja, tapi gurunya adalah setan. Sehingga engkau merasa bujur, nampian gawe, ternyata nampian gawe kada bujur. Nah, amun kayak ini namanya jahil murattab, bodoh, tapi bukan sekedar bodoh, bodoh yang luar biasa. Dia kada paham amun inya itu kada paham. Dia kada tahu amun inya itu bodoh, tapi dia merasa dia itu tahu. Inilah yang sangat-sangat berbahaya dan yang sangat-sangat diilmui oleh syaitan. Al-isim as-sumu al-ulu, irtifa, sesuatu yang tinggi. Bismillah, dengan menyebut ngaran Allah. Allah adalah nama suatu zat yang wajib ada dan berhak untuk segala kesempurnaan, yang bersih daripada segala kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat ilah, Tuhan, alihah, alifnya, hamzahnya dibuang, diganti dengan alif lam menjadi Allah, dan ditafhimkan menjadi Allah untuk mentakdimkan, mengagungkan kalimat Allah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari ambilan Ar-Rahmah, namun memiliki makna yang berbeda. Ar-Rahman yang maha memberi kenikmatan dengan nikmat yang besar. Pondasi kenikmatan seperti nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya pendengaran, nikmatnya mata, nikmatnya lisan. Ini suatu sifat kebesaran Allah. Ar-Rahman, Allah berikan kepada dia nikmat Islam, nikmat iman. Pokok asal daripada kenikmatan dari sifat Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman. Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, memberi kenikmatan yang lebih terperinci dan detail, yaitu imannya lebih kuat, yaitu rezekinya lebih luas, yaitu pandangannya lebih tajam. Nah, ini sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman
suatu pokok usul daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman, rezeki, Ar-Rahim, lebih terperinci dan lebih lembut lagi pemberian Allah. Allah berikan rezeki bukan sembarang rezeki, tapi rezeki yang berkah. Allah berikan iman bukan sekedar iman yang tipis, tapi Allah berikan iman yang tebal, yang kuat. Allah berikan pandangan bukan pandangan yang kabur, Allah berikan pandangan yang tajam. Ini adalah sifat Ar-Rahim dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan berkat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, u'allif kitabi, aku karang kitab ini untuk mendapatkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi amun pian hendak melakukan apapun, awali hari-hari Anda dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dikisahkan suatu ibu rumah tangga yang mana mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, setiap dia melakukan apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun hal-hal yang mubah, meskipun hal-hal yang remeh, dia awali dengan bismillah. Dia awali harinya merapikan kasur, diawali Bismillahirrahmanirrahim. Menyapu rumahnya diawali Bismillahirrahmanirrahim. Menyuci piring diawali Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dia melakukan apapun, meletakkan apapun, benda-benda di rumahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sang suami itu heran, istriku ini bujur-bujur istri yang Masya Allah, salehah. Zikirnya setiap gerak-geriknya Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulun pengen melihat apa keajaiban yang akan terjadi, rahasia yang ada dalam amalan istri ulun ini. Suatu saat kebiasaan istrinya itu menyimpan suatu benda di tempat tertentu, disingitakan oleh suaminya. Disingitakan yang tadinya biasanya itu ada di laci, disingitakan ke lemari yang berbeda yang lain. Keesokan harinya suaminya menghadang, diitihi apa yang akan terjadi berkat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dia menyapu baca bismillah, merapikan kasur baca bismillah, memindah benda baca bismillah. Ketika hendak membuka laci yang berisi benda yang disimpan tadi, suami menghadang, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata benda yang disingitakan oleh suaminya itu subhanallah tetap ada bujur di dalam laci tersebut. Artinya apa? Dikembalikan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang disingitakan oleh suaminya itu kadakawa disembunyikan, Allah tampakkan keajaiban daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Yang amun hendak dilindungi oleh Allah, baca 3 kali di pagi hari, baca 3 kali di malam hari. Apa? Dengan bismillah. Dengan ngaran Allah, la yadur, kadakawa membahayakan gasan pian apapun. Ma fis samawati wa ma fil ardi, nang ada di langit kah, nang ada di bumi kah, kadakawa membahayakan diri pian. Dengan apa? Dengan bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, nang ada di bumi, wala fis sama, nang ada di langit, wa huwas sami'ul alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Berkat bismillah amalkan, baca 3 kali di pagi hari, baca 3 kali di petang hari. Ada di dalam Ratibul Haddad, ada di dalam Ilmu Latif, dikumpulkan oleh ulama kita supaya kita itu mudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amun hendak dilindungi oleh Allah, sebelum tulak pegawai baca Bismillahirrahmanirrahim di pagi hari 21 kali. Insya Allah segala musibah orang yang hendak berbuat jahat lawan dia, kadakawa berbuat jahat berkat karam Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya simpel, tapi dengan berkat nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi dan Allah akan memberikan keajaiban rahasia yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun kita akan kupas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, maka akan begitu luas ilmu yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Karena pertemuan kita 1 bulan sekali, maka kita baca secara singkat dan bisa diulang di rumah untuk mencari tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, andai kata pian meminta kepada ulun, ujar Sidin, untuk menguraikan kalimat huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, hanya huruf ba-nya saja bisa ulun uraikan 100 ekor unta tak mampu untuk memikul daripada buku-buku penjelasan tentang huruf ba yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hanya huruf ba-nya saja, belum isimnya, belum kalimat jalalah, lafaz Allah, huruf ba-nya saja. Amun hendak diuraikan 100 ekor unta memikul daripada uraian kalimat daripada huruf ba yang ada Bismillah, yang ada dalam Bismillah, kada sanggup untuk diuraikan. Ya, sebagaimana yang kita baca di surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahr midad di kalimatillah, andai kata itu lautan adalah tinta untuk menjelaskan kalimat-kalimat Allah, akan habis itu lautan. Dan belum habis penjelasan tentang 1 kalimat daripada isi Al-Quran, meskipun dikatakan lagi lautan berisi tinta untuk menerangkan 1 kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada dalam sanggupnya. Inilah kebesaran orang, semakin belajar semakin paham amun dirinya itu bukan benar. Orang amun inya merasa inya itu paham, inya itu tahu, berarti orang itu adalah orang yang bodoh. Orang yang pintar adalah orang yang paham amun dirinya itu kada paham apa-apa. Kata Imam Ghazali, la adri nisbul ilm, kada paham, saya nggak tahu, itu setengah daripada ilmu. Artinya apa? Amun yang ditanya oleh orang, jangan gampang langsung menjawab. Ustaz, ulun hendak bertakon Ustaz, kayak apa hukumnya amun orang itu kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Lantaran ditanya di depan orang banyak, ustadznya itu supan amun kada menjawab, akhirnya inya sembarang menjawab padahal inya kada paham. Nah, hati-hati. Ini adalah golongan ulama-ulama suh nang kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun inya bujur kada paham dan inya menjawab, maaflah, ulun kada paham jawabannya, kena ulun baca dalam kitab, ulun belum membacanya. Inilah daripada setengah daripada ilmu yang menandakan orang itu adalah orang yang berilmu, kada gampangan menjawab sesuatu. Kenapa? Karena ilmu Allah adalah ilmu yang pasti, bukan kira-kira, bukan ujar-ujar, bukan rasa-rasa. Amun orang wayah ini, rasa ulun kayak ini Bang, ujar guru ulun kayak ini Bang, ujar guru ikam kayak apa. Akhirnya murid satu dengan murid yang lain saling membenturkan antara guru, padahal gurunya kada ada salah. Antara guru A dan guru B semua sepakat dengan satu jawaban, tapi lantaran muridnya mungkin salah memahami ketika dia hadir majelis, inya teguring atau pikirannya ada di pasar, akhirnya salah memahami. Terus inya ketika di kampung ada satu problematika dan dia ditanya oleh orang, maki dalilnya adalah dalil rasa ulun atau dalil ujar-ujar. Nah, ini yang paling bahaya. Hati-hati. Amun kada paham, la adri, ulun kada paham, nisful ini setengah ilmu yang mencirikan ada pada diri orang tersebut. Maka dari itu semakin kita memiliki ilmu semakin merunduk, ibarat padi semakin berisi akan semakin merunduk. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berilmu dan tawadhu di jalan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita menginjak ke Alhamdulillah, tadi ada yang terlewatkan satu, hukum-hukum membaca Bismillah. Hukum-hukum membaca Bismillah ketika sholat Al-Fatihah, maka itu wajib inda Imam Syafi'i, karena Bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Ya. Dan sunnah ya ketika segala sesuatu yang penting dalam syariat, mengarang kitab, makan, pakai pakaian, baca Bismillah. Mubah, hukumnya mubah, sesuatu
yang nggak ada mulianya, seperti memindahkan benda. Ini bolpen saya pindah dari A ke B. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya mubah, nggak apa-apa, silahkan. Artinya yang gawe kada dapat apa-apa, yang kada gawe juga kada dapat apa-apa. Amun sunnah yang gawe dapat pahala, yang kada gawe kada dapat apa-apa. Amun wajib, wajib yang gawe, amun kada digawe dosa, haram. Makruh, tidak sesuatu yang memang makruh datnya, amun digawe kada dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, seperti mencabut uban. Nah, ini makruh. Bismillahirrahmanirrahim, makruh hukum. Haram ketika maksiat, berjudi atau mabuk-mabukan, megang botol, dituangkan gilirannya malah bilang bismillah giliran dia. Nah, ini haram. Haramnya double. Sudah haram dia menggawe maksiat, minum minuman keras, dan berlipat ganda lagi haramnya dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam menuangkan minuman tersebut. Nah, haram. Itulah hukum-hukum daripada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu secara bahasa adalah at-tana, pujian. Secara definisinya urfan, alhamdu adalah perbuatan yang muncul untuk mengagungkan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada zatnya Allah adalah sang pemberi nikmat kepada orang yang memujinya. Itu alhamdu secara definisi. Suatu perbuatan yang muncul karena mengagungkan Allah yang memberi kenikmatan bagi orang yang memujinya. Alhamdulillah. Sehingga alhamdu, pujian ini adalah rasa syukur, arti syukur secara bahasa. Orang yang bersyukur adalah perbuatan yang muncul dari diri orang yang diberi kenikmatan. Dia menyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah syukur. Adapun syukur secara definisinya adalah, apa arti syukur secara definisi dan terperinci adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi. Orang itu mengerahkan segala sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, fima khuliqa li ajlihi, untuk apa tujuan Allah menciptakan kenikmatan tersebut. Nah, ini arti syukur secara definisi. Maksudnya seperti itu. Allah menciptakan mata kita untuk kita itu bisa melihat sehingga kita bisa berjalan ke masjid. Allah menciptakan mata kita untuk kita bisa belajar. Allah menciptakan mata kita untuk kita bisa memandang wajah kedua orang tua kita, untuk kita bisa bekerja dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Amun kita melakukan sesuai dengan Allah menciptakan mata kita, tujuan Allah menciptakan mata kita, maka berarti pian sudah bersyukur kepada Allah. Amun kita diberi rezeki oleh Allah mata yang sehat, tapi kita lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti kita tidak bersyukuri nikmat mata. Amun kita diberi rezeki yang lebih dari Allah, tapi lebihnya rezeki bukan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Amun kita diberi rezeki oleh Allah, kita semakin dekat kepada Allah, berarti kita adalah hamba yang bersyukur. Menggunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita. Inilah arti daripada syukur. Sekarang ulun hendak bertakon lawan dia. Kira-kira lampu ini yang nyala di atas kita ini, dia butuh nggak sama listrik? Butuh, wujud. Amun listriknya dicabut, kira-kira lampu ini mati gak ada?
pasti mati. Kenapa? Karena ada listrik. Amun inya sudah dikasih listrik nyala, kira-kira lampu karena butuh lagi lawan listrik atau lampu masih tetap butuh dengan listrik? Masih butuh. Berarti lampu nggak bisa lepas dari aliran listrik. Mata kita pun sama, lisan kita, nafas kita, telinga kita. Kira-kira setelah Allah berikan mata kepada kita, Allah berikan lisan kepada kita, pendengaran kepada kita, kira-kira kita sudah nggak butuh sama Allah atau masih butuh? Kenikmatan itu ada pada diri kita, butuh. Berarti kenikmatan pandangan, pendengaran yang ada pada diri kita setiap detik, setiap nafas adalah kenikmatan yang baru dan to be continue, terus menerus yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu. Artinya setiap detik dan setiap nafas kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Berarti orang yang buta dan orang yang bisa melihat, keduanya sama-sama membutuhkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buta nggak bisa lihat, dia butuh kenikmatan supaya dia bisa. Yang bisa melihat, dia tetap. Yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, semuanya tidak lepas membutuhkan daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cahaya lampu ini tidak bisa lepas daripada aliran listrik. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad itu dilihat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau di malam hari itu ibadah, sholat, sembahyang hatta tawarramat qadamaini, kakinya hingga bengkak. Ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah istrinya, mengapa engkau sembahyang sampai bengkak? Pernahkah yang sholat sampai bengkak? Sembahyang tarawih aja cari musola langgar nang setumat sembahyangnya, amun langgar itu sembahyangnya lawas, tina sedikit jamaahnya ujur. Rasulullah al-ma'sum tidak punya dosa, kekasih Allah, diciptakan surga, neraka, langit, bumi lantaran diciptakannya Nabi Muhammad. Sidin sembahyang hatta tawarramat qadamai, sampai bengkak kaki beliau. Apa ujar Sayyidatina Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa kau sampai sebegitunya? Nabi Muhammad menjawab, afala akun abdan syakura. Wahai istriku, tidaklah aku ini hanya menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah, pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah telah jadikanku seorang rasul. Allah angkat kedudukan Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Ibadahnya Rasul bukan seperti ibadah kita. Kita ibadah sembahyang sholat ini karena kita takut neraka, karena kita mengharap surga, karena kita takut mati. Ibadah Rasul karena bersyukur pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb, makna Rabb adalah Malik, pemilik. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam, al-alamin. Siapa alam? Kita sering baca sehari-hari, kita sembahyang Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tanda-tanda orang khusyuk dalam sembahyangnya adalah dia itu tadabbur, dia hadir dalam bacaannya dan dia paham. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Siapa alam? Kullu ma siwa Allah minal ins wal jin wal malaikat. Segala sesuatu selain Allah, yaitu manusia, jin, malaikat, apapun selain Allah, inilah yang disebut alam, alam semesta. Bahkan diriwayatkan Allah itu menciptakan 100.000 teplok, lampu teplok bahari. Tahulah lampu yang dalamnya kaca itu, terus ada obornya kecil, kita nyalakan, itu namanya apa? Bahasa Banjarnya apa? Teplok juga. Nah, itu Allah menciptakan 100.000 teplok.
Lalu teploknya itu 100.000 itu dicentelin, digantungin oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada 100.000 jumlahnya. Bayangin, 100.000 jumlahnya. Langit, bumi, surga, neraka, semuanya itu hanya dalam satu teplok di antara 100.000 teplok yang ada. Lalu sisanya gimana? Wala ya'lam baki, sisanya tidak ada yang mengetahui illallah ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 100.000 itu ciptaan Allah. Teplok tadi itu, satu teplok itu isinya tuh langit, bumi, surga, neraka, dan alam semesta ini. Sisanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. La ilaha illallah. Berarti manusia sekecil apa? Berarti kita ini sekecil apa? Amun pian naik pesawat, coba pian naik pesawat, terlihat ganal seberataan. Bandara terlihat ganal, pesawat terlihat ganal, pian naik setumat, hanya berada di atas Bandara Samsudin Nur Banjarbaru, kelihatan bandara halus benar, mobil-mobil kayak mobil mainan, orang kadang kelihatan lagi kayak semut. Kecil benar kita, hina benar kita. Begitulah orang yang sombong. Dia merasa dirinya besar, tapi amun dilihat dari atas gunung, kecil. Inilah sifat yang tidak baik bagi seorang hamba. Diciptakan dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Namun kita itu benar-benar melihat istri kita dalam hamil, dalam keadaan hamil pertama, itu pertama kali itu terlihat sangat kecil. Belum terbentuk apapun diri kita di dalam kandungan istri kita, di dalam kandungan ibu kita. Setiap bulan kita ke dokter dan berkembang sampai terbentuk kepalanya, terbentuk tangannya, terbentuk kakinya, sampai Allah tiupkan ruh di situ. Dan kita masih berada di ruang yang kecil, tapi kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa hidup. Kita merasa luas di dalam situ. Lalu kita keluar ke dunia yang kelihatannya lebih besar, padahal hakikatnya ini juga kecil. Sebagaimana kita dulu juga kecil di dalam rahim. Setelah kita meninggal dunia, ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu alam barzah. Ternyata dunia ini seperti orang hanya bermimpi sebentar, kemudian dia akan keluar dan berpindah ke tempat yang lebih besar dan kekal abadi. Insya Allah kita seberataan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatnya dan mencakupi dengan tambahannya. Artikan, pahami, renungkan, pikirkan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang memenuhi nikmat-nikmat Allah. Kira-kira nikmat-nikmat Allah bisa dihitung nggak? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika pian hitung kenikmatan Allah, kadang mungkin sanggup. Ada Bani Israel, baharinya itu ibadah 500 tahun di atas gunung. Kada begawe, usianya gak ada sedikit pun yang habis untuk lalai daripada Allah sedikit pun, kecuali inya hanya buang air, makan, ibadah pulang. Buang air, makan, ibadah pulang. 500 tahun ya habis waktunya ibadah. Ketika inya di hadapan Allah, Allah mengatakan, wahai hambaku, ya abid ahli ibadah,
Udkhulul jannah birahmati, masuklah surga berkat kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lalu ibadahku 500 tahun kemana? Oh, protes, merasa, rumongso, merasa, peiyanya, kata orang Banjar. Peiyanya, wahai malaikat, kata Allah, hadap hambaku ini, coba timbang semua ibadahnya selama 500 tahun lawan nikmat nang ulun julung, lawan inya nikmat mata aja. Jangan 2 mata, 1 mata aja yang aku berikan kepada hamba itu, timbangkan lawan ibadah sidin. Ditimbang di hadapan Allah. Amun berat ibadah sidin 500 tahun, silahkan masuk surga dengan amal ibadahnya. Amun berat nikmat mata nang ulun julung, kata Allah Subhanahu wa taala, jebloskan ke neraka. Ditimbang, subhanallah, 500 tahun ibadah kada ada artinya dengan kenikmatan 1 mata yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat mata yang sebelah, belum nikmat lisan, belum nikmat yang lain. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, kita semua jauh harapan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para habaib kita, para guru-guru kita, amun inya berdoa, intihi bujur-bujur dia. Coba cermati maulid yang kita baca setiap ada acara. Apa ujar Habib Ali ketika Sudin berdoa? Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Sidin Habib Ali hampir setiap menitnya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ibadahnya luar biasa. Birrul walidain lawan kuitan. Doa Sidin apa? Ibadah ulun kada. Apa jar Sidin? Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna, ya Allah. Hanya dengan sangkaan baik ulun lawan pian, prasangka ulun, ya Allah, pian itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, fala tukhayyibna, jangan engkau rugikan kami, ujar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kadang mengandalkan ibadahnya, kadang mengandalkan sedekahnya, kadang mengandalkan sembahyangnya. Yang diandalkan apa? Mengharap rahmatnya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Bahir dalam sejarahnya beliau ngarang daripada beberapa qasidah, Ya Arhamar Rahimin dan lain-lain qasidah yang beliau karang. 25.000 kali tasbih di pagi hari, tahlil di pagi hari 25.000 kali, takbir 25.000 kali, tahmid 25.000 kali, sholawat 25.000 kali, khatam 4 kali pagi, 4 kali malam. Apa jar Sidin dalam qasidahnya? Ya Rabbi ma ma'nal amal wa tasbuna kullu zalal lana bika amal ta'in ila marhamah. Tuhanku, wahai Gusti Allah, ulun kada berisi amalan apapun, ujar Sidin Allah, tapi ulun memiliki angan-angan ulun lawan biang, ya Allah, angan-angan rahmat. Suatu saat Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar pemuda yang garing sudah hendak meninggal dunia. Lalu ditakoni sama Rasul, wahai pemuda, apa yang ada pada dirimu? Ya Rasulullah, inni arju rahmat Rabbi wa akhafu dambi. Aku mengharap rahmatnya Allah dan aku takut dosa-dosaku bahari. Maka kata Nabi Muhammad, lantaran pian mengharap rahmatnya Allah, pian pasti akan dapat rahmatnya Allah. Lantaran pian itu takut lawan dosa-dosa pian bahari, Allah akan beri rasa aman gasan pian. Kada mungkin pian ditakuti kena di hari kiamat. Allah kada mungkin memberikan 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Kada kalau terkumpul, amun pian itu merasa aman di dunia, itu aja kena di hari kiamat pian kelabakan. Kayak iwak kada bebanyu. Kekanakan itu, amun esok itu ujian, kada belajar. Coba lihat anak pian di sekolah, amun kada belajar besok dia gelabakan di sekolah, cemas, gelisah. Amun kita di dunia ini aman, tentram, oh insya Allah kita nggak bakal masuk neraka, santai aja, semua dihantuk, mabuk, ngobat, nggak sholat. Ternyata kena di hari kiamat kada mungkin aman akan ada pada dirinya. Ini sudah merasa aman bahari di dunia. Allah kada mungkin mengumpulkan 2 rasa aman. Siapa yang merasa aman di dunia, kena pasti takut di hari kiamat. Siapa yang merasa takut di dunia, kena pasti aman di akhirat. Para ulama, para habaib, para guru kiai kita,
lihat di samping ibadah mereka yang begitu semangat, mereka lah orang yang paling takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, kata Allah dalam Al-Qur'an. Hanya saja yang paling takut lawan Gusti Allah di antara hamba-hambanya adalah para kiai ulama, nang bujur-bujur kiai dan ulama. Inya semakin tahu semakin takut, semakin paham semakin takut lawan Allah. Akhirnya kena pas meninggal dunia tersenyum kurihim, imung gembira. Sebelum meninggal ditampaikan oleh Allah, ini tempatmu surga, sehingga dia senang jumpa kepada Allah dan Allah senang jumpa kepada hamba-Nya. Inilah orang-orang ahli surga masuk dalam surganya. Amin ya rabbal. Amun orang yang jauh dari Allah, sebelum inya meninggal ditampaikan neraka lawannya dan inya takut, inya kada hakon jumpa dengan Allah, Allah pun kada hakon jumpa dengan inya, sehingga kina inya bangkit dalam keadaan takut. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma faqala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika orang-orang yang bahari kada ada urusannya lawan pengajian, kada mau paham apa isi Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, ampe wayah ini kawa kita baca, kada hendak betakon lawan para guru, kada hendak hadir pengajian, kena di hari kiamat Allah berpadah lawan inya dalam Al-Quran, sebagaimana engkau itu lalai daripada apa yang turun-turunkan bahari Al-Quran. Inya kada mau betakon, inya kada mau hadir pengajian, inya kada urus, yang diurus hanya urusan gawiannya aja, dunianya aja. Maka di hari ini ulun Allah juga kada mau tahu. Aku bangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah, bahari ulun bisa melihat, kenapa wayah ini ulun kada bisa melihat? Iyan bahari pura-pura buta, kada mau baca Al-Quran, ujar Allah dalam Al-Quran. Ini Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pujian yang mencukupi daripada memenuhi daripada nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, nikmat Allah enggak bisa kita hitung. Yukafi'u mazidah, dan mencukupi tambahan nikmat Allah, tambahan nikmat Allah. La in syakartum, amun pian bersyukur kepada Allah akan ditambah. Ini ulun kasih bocoran, satu bocoran aja, satu bocoran. Allah bilang dalam Al-Quran, la in syakartum, jika kamu bersyukur akan ditambah. Kamu dapat rezeki bersyukur, pasti kamu kaya. Kamu dapat sedikit bersyukur, pasti kamu sukses. Kamu sehat bersyukur, pasti akan panjang umur, sehat walafiat. Akan ditambah. Karena intinya urusan akhirat itu luas. Beda dengan urusan dunia, sempit, jumlah emas di dunia terbatas. Kalau di Eropa dia memborong jumlah emas yang ada di dunia, bagian Asia nggak dapat. Dunia pintunya kecil, tapi yang merebut banyak. Akhirat pintunya luas, bahkan jika kita bersyukur ditambah, kita berbagi, sedekah, zakat nggak berkurang, bertambah. Karena apa? Akhirat luas seluas-luasnya, tapi sedikit yang mau berebut. Bujur kada? Bujur kada? Jika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, pujian yang memenuhi segala nikmat Allah, padahal nikmat gak bisa dihitung. Wa yukafi'u mazidah, dan mencakup segala tambahan nikmat Allah. Bayangin, gak bisa dihitung tambahan nikmat Allah. Maka para ulama kita mengatakan, andai saja pian bersumpah, ulun bersumpah, ulun mau memuji Allah dengan pujian yang sempurna, maka pian kada berdosa jika pian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka pian tidak melanggar sumpah pian. Kenapa? Karena pujian ini dikatakan oleh para ulama, ini min jawami'il hamd, sempurnanya pujian adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi pian amun hendak berdoa kepada Allah, awali dengan alhamdulillah dan baca doa ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu terkumpul sempurnanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan, berkata Nabi Adam, ya Allah, aku telah disibukkan oleh gaweanku di muka bumi ini, ya Allah, ajarkan aku sesuatu daripada sempurnanya untuk memujimu, ya Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, jika Anda di pagi hari baca 3 kali, jika Anda di sore hari baca 3 kali, itulah Anda beribadah memuji kepada Allah dengan sempurnanya pujian." Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Maka dari itu baca 3 kali di pagi hari, baca 3 kali di sore hari, sama halnya kita sempurna memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Seperti doa tadi, doa rotib yang kita baca tadi, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka, sampai terakhir. Indahnya, nikmatnya Anda berdoa jika Anda memahami makna arti daripada apa yang Anda baca. Insya Allah dengan kita hadir pengajian ini, kita lebih memahami makna Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lebih memahami makna Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lebih memahami makna daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin awal pengajian kita di bulan ini Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan lagi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita masuki daripada mukadimah, daripada menuntut ilmu. Silahkan yang hendak ditakonakan, amun ada waktu saya beri waktu untuk bertanya, bersifat santai apa yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan tema. Masih ada waktu 4 menit ya. 21.56 4 menit. Ya, silakan yang mau tanya, jangan supan-supan. Pada jamaah. Orang hebat adalah orang yang tidak supan bertanya. Jangan ngalih-ngalih lah. Iya, silakan. Sallallahu Muhammad, berdiri, kata Bapak berdiri. Sallallahu Muhammad, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo silakan. Yang saya tanyakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Ali Ma'ruf, mau menanyakan masalah merokok itu mulainya Bismillahirrahmanirrahim itu benar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya gimana merokok baca bismillah. Oke, sebelum kita jawab, wah ini pertanyaannya Pak Adi ya, jujurlah Pak Adi lah. Pertanyaannya berat. Terima kasih, jazakumullah khair. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita bahas dulu hukum merokok. Hukum merokok itu memang banyak macam-macam hukumnya. Ada yang bilang mubah. Artinya mubah apa? Boleh-boleh saja. Ngerokok nggak dapat apa-apa, nggak ngerokok nggak dapat apa-apa. Namun pian mengambil yang mubah, berarti mubah. Tapi ada hukumnya haram. Artinya apa? Karena merokok mudarat, bisa bahaya. Namun pian mengambil yang haram, berarti haram. Ada hukumnya juga makruh. Artinya kalau digawe karena dapat apa-apa, amun ditinggalkan dapat pahala, berarti artinya hukumnya makruh. Nah, lebih baik jawaban dari ulun, amun pian hendak merokok, pian mengambil dalil
apapun yang pian ketujui, seumpamanya itu mubah ataupun makruh, kada usahin pakai bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena meremehkan syariat Islam. Lebih aman dan selamat sudahlah pian merokok aja, kada usah diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim tadi sudah kita bahas adalah amr dibal. Amr dibal adalah suatu perkara sahibul hal yuhtam bihi syari', yang memang syariat itu mementingkan. Artinya apa? Pian hendak makan supaya kuat ibadah, pian hendak minum, pian hendak begawi, ini sesuatu yang penting. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira amun sesuatu yang penuh perbedaan pendapat, lebih baik ditinggalkan, jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu mungkin nang ulun bisa padahkan, sekurangnya ulun minta maaf. Terima kasih Pak Adi, jazakumullah khair. Silahkan yang lain amun hendak ditakunakan. Satu lagi, silahkan. Jadi gitu ya, bismillah, sesuatu yang penting-penting saja dalam syariat. Makan, minum, begawi, baca buku, ya. Berdiri, tidak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marnun Husaini dari Al-Samasa. Ini misalkan yang paling sering tentang bismillah dibaca di setiap awal kita melakukan sesuatu, tapi yang paling sering itu kita lupa, sudah ngerjain sesuatu baru saya lupa baca bismillah lagi. Nah, jadi kan kita macam-macam pekerjaannya, ada sunat, ada yang mengubah mungkin. Sudah sesudah itu gimana, Bib? Jazakumullah khair. Terima kasih. Ngarannya siapa tadi? Husaini, Bib. Husaini. Terima kasih. Insyaallah diberikan futuh. Amin. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu lupa nggak baca bismillahirrahmanirrahim, biasanya amun pian makan, tengah-tengah makan atau hendak tuntung makannya hanya ingat lupa kada baca bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi di awal dan di akhir itu sudah menambal daripada kelupaan pian. Jadi amun pian lupa kada baca bismillah, ucapkan bismillahi awalihi wa akhirihi. Ya. Dan juga satu amalan, kasan pian seberataan yang hendak melepas pakaian di dalam WC kamar mandi. Karena kita ini hidup ini campur manusia dan jin, dan mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Nanti di akhirat, di surga kita bisa melihat mereka ganti nggak bisa melihat kita. Lalu diajarkan oleh para ulama kita, ya, kayak apa ketika kita melepas pakaian, bacalah Bismillahi alladzi la ilaha illa huwa. Maka Allah akan berikan cahaya berbentuk pakaian yang menutupi tubuh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang melepas pakaian di dalam kamar mandi, jangan lupa baca Bismillahilladzi la ilaha illa. Bismillahilladzi la ilaha illa. Amun di kamar mandi kayak Pak, dalam hati bacanya, jangan nyaring-nyaring, karena tidak boleh kita menyambat ngaram Allah dan ngaram-ngaram mulia di dalam WC kamar mandi. Dan juga kada baik di dalam kamar mandi berbicara atau apalagi nyanyi dalam kamar mandi, jangan. Kalau ada yang mengantuk cukup dehen atau kasih kode, ya, nggak usah bicara. Dalam hati bicara Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau lupa Bismillahi awalihi wa akhirihi. Ya, dalam hal apapun silahkan dipakai Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Insya Allah itu menambal kelupaan kita. Terakhir, satu pertanyaan lagi, kemudian kita tutup. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menciptakan alam pasti ada dalilnya. Kalau Allah tidak menciptakan alam, ada gak dalilnya, Bin? Namanya siapa? Agus. Terima kasih Agus. Allah menciptakan alam pasti ada dalilnya. Ya, dalilnya alhamdulillahirabbil alamin, dah dalil. Segala syukur bagi Tuhan semesta alam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah menciptakan 7 lapis langit dan begitu pula bumi dalam Al-Qur'an.
Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Apapun yang terjadi di antara langit, bumi, ciptaan Allah semuanya untuk apa? Supaya Anda tahu Allah yang menciptakan. Supaya Anda tahu Allah Maha mampu. Wa annallaha 'ala kulli syai'in 'ilmu. Allah atas segala hal itu tahu. Jadi kalau pertanyaannya adalah dalilnya Allah nggak menciptakan, ini mustahil karena itu sifat mustahil Allah. Maka kita belajar Allah qadim, Allah Maha terdahulu, Allah yang menciptakan sesuatu. Allah tidak terikat dengan waktu, tempat. Tanda-tandanya Allah yang menciptakan adanya ciptaan. Ini ada meja, berarti ada tukang meja. Ada diri kita, berarti semua ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencari dalilnya nggak mungkin ada Allah tidak menciptakan, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan Tuhan yang menciptakan bumi dan Tuhan yang menciptakan segalanya. Insya Allah pembahasan ini akan kita masuki setelah kita membahas amma ba'd. Masuk ke dalam tema pertama adalah tauhid. Ya, tema pertama itu nanti akan dibahas masalah tauhid. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Awal yang wajib bagi seorang manusia adalah mengetahui, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Itu sifat-sifat Allah kita harus tahu, sifat mustahil harus tahu, ya. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari di awal kitab ini, insya Allah, ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya istiqomah. Istiqomah seberapa? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Mungkin sekian pertanyaan dari 3 saudara kita. Terima kasih Pak Adi, Husaini, dan satu lagi tadi siapa? Agus, ya. Jazakumullah khair sudah berani bertanya. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita seberapa. Amin ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Doa tutup majelis, ya. Nanti kita fotokopi, kita bagikan. Jadi amun tutup majelis, nanti ulun bagikan 2. Doa awal majelis tadi nang ulun baca, dan ini doa penutupnya, ya. Ya, supaya kita setiap belajar itu ada doa awal dan doa akhir. Supaya ilmu itu lebih berkah lagi. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawa fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa juda manna la biktisabi بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد درس سحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, selesai kita mengikuti pengajian pada malam hari ini. Insya Allah kita kembali bertemu 1 bulan akan datang, menyusul nanti tanggalnya. Sallallahu alaihi Muhammad.